Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang wajib dimiliki Allah selanjutnya adalah sam'a wal basar. Dari adumannya sebelum sami'ul basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantadimu fa qudratun iradatun samun basar hayatul ilmu kalamun istamar. As-sam'u wal basar wa huma sifatani qadimatani bidatihi ta'ala yang kasyifu biha al-mawjud. Fallahu ta'ala sami'u yasma'u kulla syai' hatta innahu yasma'u dabiba namlah as-sauda ala sakhrah bal masafi lailah wa dhuluma wa basirun yara kulla syai' ru'yatan syamilatan tastau'ibu kullal mudrakat. Sifat mendengar dan melihat. Allah mempunyai sifat sam'a wal basar, melihat dan mendengar. Kedua sifat ini adalah sifat yang qadim, yang ada bersama Allah Ta'ala. Yang dengan kedua sifat ini, yang kasyifu bihima al-mawjud, bisa terlihat jelas semua perkara yang ada di alam semesta. Allah Ta'ala sami'un yasma'u kulla syai'. Allah dapat mendengar semua perkara. Hatta innahu yasmi'u dabiba namlah as-sauda ala sakhrah. Sampai Allah dapat mendengar, dicontohkan di sini melatanya semut hitam di atas batu malam hari yang sangat gelap seperti itu dapat terlihat, dapat mendengar dan dapat melihat. Wa basirun yara kulla syai' ru'yatan syamilah tastaibu kullal mudrakat, dan dapat melihat semua perkara yang penglihatan ini mencakup secara keseluruhan dari perkara tersebut. Tastaibu kullal mudrakat, tidak ada yang meleset. Qala ta'ala qad sami Allahu qala allati yujadiluka fi zawjika wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Wa qala ta'ala idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta 'alaina aw ya'ta. Qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Sifat selanjutnya kalam. Allah mempunyai sifat kalam, dapat berbicara. Wahia sifatun qadimatun bidatihi ta'ala. Sama sifat kalam ini juga sifat yang qadim, yang berdiri bersama Allah. Laisa bi hurufin wala sautin tadulu ala jamil maklumat. Tetapi berbicaranya di sini, berbicaranya Allah tidak memiliki huruf, tidak juga memiliki suara yang kita kenal. Berbeda, karena kan Allah mempunyai sifat mukhalafatan lil hawadis. Maka di sini al-kalam juga suaranya di sini tidak sama seperti suara kita atau apapun yang pernah kita bayangkan atau kita dengar. Qala ta'ala wa qallamallahu Musa taklima. Wa qala ta'ala wa lamma ja'a Musa limiqatina wa qallamahu rabbuhu. Wa ma kana li basyarin ay yukallimahu Allahu illa wahya. Nah, wa idza wajabat lahu ta'ala qudrah wa iradah wa ilmun wa haya wa sam'un wa basarun wa kalamun faqana minal tabi'i ay yajibalahu ta'ala hadhihi sifat taliyah wa hiya kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Ketika Allah mempunyai sifat-sifat yang sudah disebutkan sebelumnya dari kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, mempunyai sifat kuasa, iradah, ilmu, hidup, mendengar, melihat, berbicara, maka secara nalar juga, maka Allah mempunyai sifat-sifat yang menyandinginya, yang menetap dengannya. Maksudnya itu ketika Allah mempunyai sifat kuasa, maka kita bisa pastikan Allah itu kuasa. Kaunuhu qadiran, ketika Allah itu mempunyai sifat iradah, kehendak, maka bisa dipastikan Allah itu berkehendak.
Lalu ketika Allah mempunyai sifat ilmu, maka sudah dipastikan Allah juga berilmu, dan begitu seterusnya. Wahadihi syuruna sifatan dan tangkosimu ila arba'ati aksamin. Dari 20 sifat yang sudah disebutkan sebelumnya dari wujud, kidam, bako sampai al-kalam ini terbagi menjadi 4 pembagian. Yang pertama ada sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sama sifat ma'nawiyah. Sifat nafsiyah itu adalah sifat yang nisbatnya kepada zat Allah itu sendiri. Nisbatun lin nafsi aidat wasifah an-nafsiyah hiya allati la tuqalu dzat biduniha. Sifat nafsiyah adalah sifat yang tanpanya tidak bisa dicerna atau tidak bisa dipikirkan bagaimana itu bisa terjadi. Apa itu sifat nafsiyah? Sifat nafsiyah itu adalah sifat wujud Allah. Dari yang pertama itu kan wujud, kidam, bako, wujud. Satu sifat itu, sifat wujud adalah sifat nafsiyah sebutannya. Lalu yang kedua ada sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang fungsinya untuk menegasikan atau menghilangkan yang sebaliknya. Nisbatun lisalbi aynafi wasumiyat salbiyatan li'anha nafat anillahi ta'ala ma layaliku bijalalihi. Kenapa disebut sifat salbiyah? Karena sifat tersebut adalah sifat yang dapat menafikan atau mentiadakan sifat yang tidak pantas bagi Allah. Apa itu? Ada 5 setelah dari wujud, yaitu kidam, bako, mukhalafatul lil hawadis, wal qiyamu binafsi, wal wahdaniyah. Jadi ketika Allah sudah mempunyai sifat al-qidam, maka jelas tidak mungkin Allah mempunyai sifat hadis baru. Jadi yang kedua, setelah itu ada bako. Ketika Allah sudah mempunyai sifat bako atau kekal, berarti sudah bisa dipastikan Allah tidak mempunyai sifat yang kebalikannya, yaitu bakal hilang atau semacamnya. Lalu selanjutnya wal mukhalafatul lil hawadis. Ketika Allah sudah mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan semua ciptaannya, maka jelas sifat yang kebalikannya juga tidak ada, yaitu sama dengan makhluknya. Begitu juga selanjutnya wal qiyamu binafsi wal wahdaniyah. Ketika sudah mempunyai sifat qiyam binafsi, berdiri sendiri, maka tidak mungkin Allah mempunyai penyandaran atau apapun yang dapat menggerakkan zat itu. Dan juga wahdaniyah, ketika Allah sudah mempunyai sifat wahdaniyah, esa, maka tidak mungkin ada sifat kebalikannya, berbilang. Terus selanjutnya dari pembagian 5 ini ada sifat ma'ani, sifat nafsiyah, salbiyah, sekarang ma'ani. Sumiyat bil ma'ani li'annaha asbatat lillahi ta'ala ma'aniyah wujudiyatan qaimatan bidzatihi la'iqatan bikamalihi. Sifat ma'ani adalah sifat di sini menetapkan, yang sifatnya ini menetapkan kesempurnaan dari wujud Allah. Kesempurnaan dari wujud Allah yang layak untuk Allah, yaitu ada 7. Setelah dari mukhalafatul hawadis, qiyam binafsi, wahdaniyah, masuk ke sifat ma'ani ada 7. Kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Wahya sab'un al-kudrah wal iradah wal ilmu, hayat, sama basar, kalam. Ya, sifat kudrah, sifat kuasa, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam ini dimasukkan kepada sifat ma'ani. Ini adalah sifat yang menyempurnakan sifat Allah. Selanjutnya ada sifatun ma'nawiyah nisbatun lisab'i al-ma'ani allati hiya far'un minha wa sumiyat ma'nawiyatan li'annaha lazimatun lil ma'ani wa hiya kaunuhu ta'ala qadiran wa muridan wa aliman wa hayyan wa sami'an wa basiran mutakalliman. Selanjutnya ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang nisbatnya kepada 7 sifat ma'ani, di mana sifat ma'nawiyah ini adalah cabang dari sifat ma'ani, atau bisa disebut juga sifat ini dinamakan sifat ma'nawiyah karena dia sifatnya itu lazim atau secara menetap kepada sifat ma'ani. Seperti tadi ketika Allah sudah mempunyai sifat kudrah, maka di ma'nawiyah Allah mempunyai sifat qadiron ya. Lalu selanjutnya ada kudrah. Allah mempunyai sifat kudrah, terus iradah berarti Allah di sifat ma'nawiyah yang mempunyai sifat muridan. Lalu ketika di ma'ani mempunyai sifat ilmu,
Di ma'nawiyah Allah mempunyai sifat aliman, wahayyan, wasami'an, wabasiran, watakaliman, begitu seterusnya. Jadi ini cabang ma'nawiyah, hanya cabang dari ma'ani. Wa hikmatu dzikri hadis sifat al-ma'nawiyah ma'a kauniha dakhila dan min fi sifatil ma'ani al-madhkurah ma'yali. Nah, cuman kan sifat ma'ani sama ma'nawiyah mungkin kalau dipikir-pikir secara jelas sebenarnya kan sama aja. Memang memang secara nalar juga seperti itu. Ketika sesuatu mempunyai sifat contoh ilmu, maka jelas orang tersebut berilmu. Ketika orang mempunyai sifat mendengar, maka orang tersebut pasti dapat mendengar. Namun di sini kenapa ada hikmah seperti itu? Yaitu pertama, dzikrul aqaid ala wajhi tafsil. Di sini musannif pengarang ingin menjelaskan, mentafsil atau memerinci dari pembahasan seperti ini. Li'anna khatrul jahli fiha adim. Alasannya kalau andaikan tidak diperinci seperti ini karena kesalahan yang sepele atau kesalahan karena tidak tahu akan adanya sifat-sifat ini itu bisa fatal. Lalu yang kedua, araddu al mu'tazilah fa innahum anqaruha wa qalu innahu ta'ala qadirun bizatihi muridun bizatihi min ghairi qudrah wala iradah wa hakadza ila akhiriha wa qasadu bidzalika tanziyah lillah ta'ala wa qalu in wasafnahu ta'ala bihadhihi sifat fa imma an takuna hadisatan wa imma an takuna qadimatan. Yang kedua, alasan yang kenapa harus diperinci sepertinya adalah untuk menolak pendapatnya Mu'tazilah. Kenapa perlu ditolak? Fa innahum anqaruha, karena para golongan Mu'tazilah ini mereka mengingkari adanya sifat-sifat ma'ani. Sifat-sifat ma'ani itu qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Orang Mu'tazilah mereka mengingkari adanya sifat ini. Allah tidak mempunyai sifat ini. Kenapa mereka bilang begitu? Karena mereka mengatakan kalau dilihat dari pengertian sebelumnya, sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama itu mereka semuanya itu kan sifatun qadimatun. Sifatun qadimatun. Sam'u wa basar sifatani qadimatani. Tadi iradah sifatun qadimatun, ilmu sifatun qadimatun. Nah, karena zat yang qadim itu hanya boleh satu, yaitu Allah itu sendiri. Zat yang sifatnya ini qadim, kekal, tidak terkekang oleh waktu, itu hanya boleh satu. Maka menurut Mu'tazilah, andaikan sifat-sifat ini juga dikatakan qadim, maka akan berefek kepada banyaknya perkara yang qadim. Jadi dikatakan Allah itu qadim, tapi karena sifatnya ini juga qadim, sifat qudrah qadim, iradah qadim, ilmu qadim, akhirnya ada banyak qadimnya. Dan sedangkan itu mustahil, itu nggak boleh seperti itu. Jadi menurut Mu'tazilah ya, Allah itu tidak mempunyai sifat qudrah, tetapi Allah tetap qadiran, tetap kuasa. Tidak mempunyai sifat qudrah tapi tetap kuasa, tetap mempunyai kekuasaan. Allah tidak mempunyai sifat ilmu tapi tetap berilmu. Menurut mereka seperti itu. Jadi tidak ditambah-tambahkan adanya sifat ilmu, qudrah, iradah, hayat, sama, tapi tetap berkuasa, tetap berkehendak, tetap berilmu, tetap dapat melihat, dapat mendengar. Alasan kenapa mereka mengatakan seperti itu tujuannya tadi, karena mereka tetap ingin mensucikan Allah dari adanya ta'adudul qudama, dari adanya banyak perkara yang sifatnya itu qadim. Mereka mengatakan wa qalu in wasafnahu ta'ala bihadhihi sifat fa imma an takuna hadisah wa imma an takuna qadimah. Jadi ketika kita bahas Allah, ada pembahasan qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam. Ini kita ada dua pilihan. Ada kalanya sifat tersebut hadisah, baru, atau sifatnya ini qadim. Jadi kalau kita mengatakan sifat hadisah, perkara ini, sifat ini, contohnya itu sifat qudrah kita katakan hadisah, maka itu akan menjadi mustahil. Karena apa? Allah itu qadim, sejak dahulu tidak terkekang waktu. Tetapi sifat qudrahnya ini kok baru, hadisah, maka itu mustahil. Berarti kan kalau dipikir akan ada waktu di mana Allah tidak memiliki sifat qudrah. Begitu juga iradah. Ketika kita katakan iradah, ilmu, hayat ini sifatnya hadisah, baru, sedangkan Allah sendiri itu qadim, berarti akan ada suatu
renggang waktu di mana Allah itu tidak memiliki sifat kudrah, irodah, ilmu, hayat, dan seterusnya. Berarti ketika tidak bisa dikatakan hadisah, pilihannya adalah qadimah. Nah, namun ketika dikatakan qadimah, fa'in kanat qadimah ta'adadat al-qudama tadi, ketika kita katakan sifat kudrah, irodah, ilmu, hayat, sama basar, kalam qadim, akan berefek pada ta'adadul qudama, berbilangnya suatu zat, suatu perkara yang qadim, dan itu nggak boleh. Itu menurut pandangan Mu'tazilah. Maka jawaban dari itu semua, Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan inna hadhihi sifat laisat mustaqilatan anidzat wa inna ma hiya tabi'atun laha fa hiya sifatun wujudiyatun qaimatun biha. Sifat-sifat yang sudah disebutkan, qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam, meskipun itu sifatnya qadim, akan tetapi sifat itu semua tidaklah sifat yang berdiri sendiri, bukan sifat zat, akan tetapi mereka hanya sekedar sifat. Wa inna ma hiya tabi'atun, dan sifat-sifat itu hanya mengikut kepada zat. Fahiyya sifatun wujudiyatun qaimatun biha, sifat yang ada. Seperti sama aja kita katakan ketika ada orang itu mempunyai ilmu. Ada satu orang A mempunyai ilmu. Kan kita tidak mungkin bilang ilmu itu adalah orang A itu sendiri. Orang A mempunyai ilmu, sifat yang pertama ilmu, terus yang mempunyai sifat yang kedua mempunyai sifat baik. Kita kan gak mungkin bilang kalau sifat ilmu sama sifat baik itu adalah orang A itu sendiri, mereka hanyalah sifat dari orang itu. Maka dari sini bisa dikatakan sifat Allah yang tadi qadim itu sama seperti itu, meskipun qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama basar, kalam itu qadim, akan tetapi mereka hanyalah sifat, bisa dikatakan hanyalah sifat yang mengikut kepada zat, bukan zat itu sendiri.